Halo teman-teman Trabas Mania, kita akan upgrade motor Honda CRF 150 yang kita bore up menjadi 200 lebih. Nah, jadi untuk yang pertama boring dan piston kita gunakan jenis bahan casting dengan ukuran 68 mm. Ini sudah di honing dengan CNC. Jadi honingnya sudah menggunakan CNC, jadi lebih rata dan lebih pas, ya. Nah, pistonnya ada yang berbeda sekali dengan piston yang biasanya. Untuk 68 kali ini kita menggunakan piston jenis cebol. Ya, jadi piston yang cebol ini pistonnya lebih pendek daripada biasanya. Lihat ekornya sangat pendek sekali, ya. Ya, pendek sekali. Dan ini ukuran klepnya sudah dicowak CNC dengan ukuran klep 34/29. Ini kompresinya sekitar 11 lebih lah, ya. Nah, ini pinnya 14 karena untuk CRF. Jadi ini piston kecil, ya, lucu, ya. Dan tentunya dengan piston seperti ini putaran mesin bisa lebih cepat dan gesekan mesin bisa lebih terkurangi. Ini untuk kapasitasnya, blok dan piston sudah termasuk packing bagian bawah dan packing bagian atas. Nah, selanjutnya headnya kita pakai ukuran head 3429 jenis klep AB, klepnya AB, ya. Terus di sini bahannya nikel, boss klep dan seating klep itu kita gunakan nikel bahannya biar lebih kuat. Jadi untuk seating dan boss klepnya nikel. Jadi nikel ini sama Albron lebih kuat, biasanya lebih mahal 100.000. Nah, ini portingnya juga sudah porting CNC. Yang ini portingnya jenis bola golap, ya. Jadi ada bintik-bintik seperti bola golap. Dan untuk di sini dia biasa aja lurus, ya, seperti ini. Nah, ini headnya tidak saya squeeze, dibiarkan seperti ini, tetapi diatur di piston yang diatur, ya. Oke. Nah, untuk throttle body kita ganti juga menggunakan throttle body Superflow dari BRT, ukurannya 36 mm. Jadi throttle bodinya ini ukurannya 36 mm. Nah, untuk injektor kita ganti juga jadi 200 cc. Jadi injektornya 200 cc dengan hole-nya 4. Jadi hole-nya 4, injektornya 200 cc. Seperti ini nih TB-nya. Ini biasa untuk setting lamsam, udah tarik jadi cuk, ya. Ini kita gunakan bukan double injektor, kita single injektor aja yang ini. Per klep kita gunakan jenis progresif. Jadi kalau progresif ini dia ada bagian yang rapat dan ada bagian yang longgar. Ini progresif, bahannya Swedia dan kualitasnya alhamdulillah selama ini saya pakai tidak pernah ada kendala untuk per klep BRT yang progresif ini, ya. Selanjutnya nokenas kita gunakan seri R, ya. Nokenas kita gunakan seri R6. Seri 6 R6. Jadi nokenasnya kita seri R6. Kenapa saya pakai R6? Karena spek-spek sebelumnya itu saya sudah cocok dengan seri R6 ini, ya. Dari grafik dynonya saya suka, jadi saya pakai R6 terus. Oke, segitu untuk part-part yang upgrade CRF menjadi 200 lebih. Kali ini mudah-mudahan prosesnya lancar semua dan hasilnya memuaskan. Jadi untuk Anda yang mau tahu seperti apa prosesnya, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, ini tadi kita udah bore up, ya. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan patokan, yaitu 15,28. Nah, padahal spek yang kita gunakan ini speknya terbilang lebih tinggi. Nah, akhirnya saya udah ganti cam beberapa kali, hasil tetap sama.
Saya coba ganti knalpot, belum disetting langsung 6,2. Jadi ada kenaikan, cuman di RPM atas dia jadi terlalu irit. 15,6 banding 1 AFR-nya. Jadi sekarang kita akan coba setting lagi, mudah-mudahan bisa tembus 18. Sekarang udah tembus jadi 17-18. Kayaknya sih 18 bisa. Ini karena kalau Noknas R6 itu powernya di atas, ini kita limit 10.000, terlalu dekat. Jadi kita naik limiternya jadi 11.000. Sekarang 18.62. Jadi limit dinaikkan karena grafiknya terus menaik. Oke teman-teman, alhamdulillah project CRF kali ini sudah selesai. Meskipun ada beberapa galau. Jadi waktu itu kita rakit mesin, udah beres, selesai. Pas di dyno hasilnya itu kecil. Hasilnya kecil, akhirnya timbullah galau. Kecil, saya coba ganti cam, gonta ganti cam, sama aja kecil. Akhirnya saya putuskan ganti knalpot. Nah, setelah ganti knalpot, ternyata ada kenaikan yang drastis. Bukan artinya knalpot ini menyumbang tenaga 4 horsepower, bukan. Tetapi potensi setiap part, begitu kita ganti knalpot yang sesuai, itu mereka menjadi maksimum lah. Jadi setiap partnya itu punya potensi, begitu diganti knalpot yang pas, dia punya maksimum. Nah, bisa dilihat. Jadi waktu saya udah selesai bore up, ini saya lakukan proses setting. Ini dapatnya mentoknya sekitar 15,28. Padahal spek yang saya tanamkan di sini cukup lumayan gede ya. Nah, ini camnya udah R juga, sama aja. Udah ganti cam sama aja 15,28, nggak ada lah tenaganya, maksudnya sama mentok segini. Nah, saya sampaikan konsumennya suruh ganti knalpot. Alhamdulillah begitu ganti knalpot ada kenaikan yang drastis. Jadi powernya naik drastis jadi 19,31. Hampir 4 horsepower. Ya, jadi kenaikan. Kalau bensin ini udah pas ya, udah rata, udah pas lah, udah sesuai. Bensinnya sama-sama sesuai, tetapi power atasnya jauh banget ya. Kalau dilihat secara 5 grafik ini beda tuh. Jadi dari speednya juga beda. Ini dari 5 grafik RPM-nya sangat cepat sekali, lebih cepat naik. 11.000 butuh waktu 11,6. Terus speed juga yang merah ya. Jadi speed cenderung lebih unggul daripada sebelumnya. Jadi teman-teman, sebetulnya kesimpulannya untuk sebuah knalpot, sebetulnya kalau bore up itu pertanyaannya ganti knalpot atau tidak. Jawabannya ada dua hal. Kalau seumpamanya Anda nggak mau berisik, nggak mau melanggar peraturan di jalan, nggak berisik, nggak mengganggu orang, ya udah ganti knalpot standar. Selagi settingannya pas, pakai knalpot standar itu nggak jebol. Jadi sebetulnya orang ganti knalpot itu untuk tujuannya adalah untuk menaikkan performa. Jadi untuk memaksimumkan setiap potensi partnya. Jadi
enak gitu motornya. Jadi bukan berarti alasannya ganti knalpot takut jebol, enggak. Jadi meskipun knalpotnya meskipun udah bore up terus knalpot sekarang nggak jebol, cuman memang dari segi performa, dari segi tenaga itu lebih besar ya. Jadi ya udah lebih besar dengan knalpot yang sesuai. Kalau knalpotnya nggak sesuai ya bukannya nambah tenaga, malah kadang-kadang terjadi drop ya. Jadi alhamdulillah udah selesai ya project CRF, nanti kita tinggal No.